Selain pelaku dan juga korban, ini yang perlu kita perhatikan sebetulnya juga mungkin dari pola pendidikan keseharian dari anak-anak itu sendiri. Karena anak-anak ini di bawah umur 10 tahun semuanya. Dan juga yang dikhawatirkan tadi adalah karena mereka ini bukan 1-2 kali saja menyaksikan adegan pasutri tersebut. Nah, Mbak Adita, sebetulnya perlukah ini juga pendalaman lebih lanjut terhadap para orang tua dari korban sendiri? Iya, jadi penanganannya tadi kan ditanya oleh Mbak Mas Ayu, seperti apa trauma healingnya gitu. Sebetulnya penanganan awal sebelum kita menegakkan diagnosa bahwa ini terkena trauma adalah melakukan anamnesa terhadap penanggung jawab anak ini yaitu orang tua. Kenapa ya kok bisa anak-anak ini lost control gitu dalam tanda kutip? Saya belum melihat berita atau penyampaian dari pihak terkait mengenai bagaimana anak-anak ini ditangani oleh KPAI maupun dari pihak terkait yang lainnya. Karena saya justru penasaran bukan kepada anaknya tapi bagaimana lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga ini juga pengaruh sekali. Apakah mereka memberikan edukasi terkait hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, gitu ya, patut dan tidak patut, begitu, yang boleh dan tidak boleh, begitu ya, sampai akhirnya anak-anak ini bisa nonton, bisa mengkonsumsi, melihat, bisa nonton langsung, bisa mendengar dan akhirnya mengiyakan. Bukan 1-2 kali lagi ya, kan, gitu, kita dan lihat gitu. Mungkin mengeluarkan uang 1.000-5.000 mungkin nggak masalah, tapi sampai mengeluarkan uang untuk menyaksikan artinya kan tidak ada komunikasi bisa jadi dengan orang tua juga barangkali apakah mereka bertanya mau kemana dek, mau kemana nak gitu, pergi kemana kok lama, kenapa sama teman-teman ngapain aja, itu kan pertanyaan yang sangat sederhana yang bisa ditanyakan. Orang tua tahu nggak bahwa anak-anaknya melakukan hal demikian. Ketika orang tua tidak memahami informasi demikian, maka saya bisa mengasumsikan bahwa wah berarti penyebabnya salah satunya bisa jadi karena pola asuh dalam keluarga gitu, sehingga tidak membentuk pola berpikir, kemampuan problem solving, pengambilan keputusan yang tepat. Betul. Gitu. Ya karena mereka tidak punya wawasan yang baik. Baru nanti kita bisa mencari informasi lebih lanjut anak-anak ini akhirnya terkena trauma atau tidak. Jadi jangan buru-buru anak-anak ini pasti trauma. Nggak semua masalah seperti lalu berdampak pada trauma, bisa jadi masalahnya ada di akarnya. Kalau tadi Bu Melanie mengatakan adalah di kemiskinan, kalau saya melihatnya tetap di pola pengasuhan dan pendidikan di dalam keluarga sebagai center di dalam perkembangan anak gitu. Pola pendidikan keseharian dari anak-anaknya ini menjadi mungkin PR besar juga bagi banyak orang tua melihat kasus ini ya. Karena latar belakang, kalau saya sih melihat latar belakang sosial ekonomi ya, kalau tidak salah pelakunya ini adalah buruh tani begitu ya, dan saya berasumsi mungkin lingkungannya juga bisa jadi memang kondisi sosial ekonominya menengah atau menengah ke bawah. Jadi biasanya kalau berdasarkan riset-riset dan teori-teori mengatakan bahwa kondisi sosial ekonomi biasanya berhubungan dengan kapasitas orang tua untuk melakukan pola asuh yang benar. Jadi bisa jadi ini berbanding lurus gitu. Makanya ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak terkait, KPAI di daerah maupun psikolog yang ada di lapangan untuk bisa mengetahui sebetulnya apa yang terjadi di dalam keluarga anak-anak ini. Apa yang terjadi ya di lingkungan sekitar mereka begitu. Bu Melanie, kalau kita lihat dari kasus pasutri ini begitu ya, apakah nanti juga akan ada apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ternyata diketahui bahwa anak-anak ini memang mereka mengkonsumsi pornografi karena keinginannya masing-masing misalkan seperti itu. Nah, apa yang akan dilakukan di depannya, perlindungan yang akan dilakukan kepada anak-anak ini, Bu? Ya itu perlindungan hukum ya, termasuk pendampingan secara hukum ya. Kemudian di samping itu pendamping lainnya, orang tua juga harus mendampingi itu ya selama pemeriksaan tuh. Kemudian tadi psikolog ya, itu sangat diperlukan. Dan kalau dari sisi pelaku, akar permasalahannya kemiskinan. Ya, kalau dari segi anak tadi betul akar permasalahannya ya pendidikan dalam keluarga, ketahanan keluarga ya. Ketahanan keluarga terhadap hal-hal negatif ya. Nah itu yang sangat memprihatinkan justru akhir-akhir ini, padahal anak itu kan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Bagaimana kita bisa menghancurkan suatu bangsa itu gampang dari anak-anak. Iya, betul sekali. Mbak Adita, ini mungkin banyak sekali para orang tua di sana yang penasaran juga, mungkin salah satunya juga saya, sebetulnya bagaimana ke depannya begitu ketika kita sudah memiliki putra dan putri, langkah yang bisa kita lakukan untuk memperkenalkan mengenai edukasi seksual terhadap anak, karena mungkin karena mungkin banyak orang tua yang juga mungkin masih bingung mencari metode yang tepat
dan yang dikhawatirkan adalah nanti anak-anak mencari tahu sendiri mengenai hal-hal yang sepatutnya bisa diajarkan dan diberikan edukasi dari orang tua begitu. Saya melepaskan dulu dari konteks bahwa latar belakang orang tuanya mampu atau tidak mampu ya. Tapi ini adalah kewajiban. Artinya ketika kewajiban, maka orang tua wajib sudah tahu bagaimana cara untuk menyampaikan informasi terkait edukasi seksual sejak dini. Sebetulnya kan mudah ya, sejak anak-anak batita mereka sudah bisa diedukasi tentang misalnya nama alat kelaminnya, kemudian area mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang selain orang tuanya, gitu kan. Di mana saja mereka boleh melakukan, ibaratnya siapa yang boleh dan di mana misalnya itu boleh disentuh gitu kan. Jadi secara stimulan kita harus jadi terus kecil, diedukasi. gitu Jadi ya? misalnya saat dimandikan itu kan sebetulnya bukan hal yang sulit menurut saya, tetapi orang tua tidak tahu kapan saya harus melakukannya dan seperti apa yang disampaikan. Kemudian nanti ketika beranjak mulai dia berinteraksi dengan orang di sekitar rumahnya, siapa saja yang boleh, kenapa dia harus berpakaian sopan, mengapa dia harus menutup auratnya, kenapa dia tidak boleh keluar rumah dengan keadaan tidak berpakaian, gitu, keluar dari kamar mandi harus menggunakan pakaian yang lengkap. Itu kita harus memberikan penjelasan mengenai sebab dan akibat. Anak-anak sudah mulai bisa belajar logika berpikir seperti ini. Bahkan sejak umur 2 tahun itu sudah bisa diajarkan. Jadi tidak ada alasan tidak mampu melakukannya. Nah, baru kita melihat dari kenapa ya ada yang tidak bisa. Nah, itu baru nanti lain persoalan. Jadi dari mulai edukasi terkait dengan alat kelamin, kemudian area-area yang penting dan tidak penting, bukan area penting, area-area yang sangat vital begitu ya. Kemudian nanti siapa yang boleh tidak boleh, kemudian apa dampaknya, nanti mulai semakin besar. Mengapa ini tidak boleh dilakukan, apa saja yang perlu kamu lakukan ketika berinteraksi dengan teman, apa yang kamu boleh ikuti dan tidak boleh ikuti. Nanti baru merembet ke arah sana. Nah, di usia yang seperti anak-anak yang menjadi korban ini kan mereka sudah bisa diajarkan perilaku apa saja yang boleh kamu ikuti dan tidak boleh kamu ikuti. Ini benar atau tidak. Jadi untuk diskusi seperti ini kan intimate ya. Betul. Dan di intimate ini hanya bisa terjadi jika keluarganya juga cukup peduli dan hangat gitu di dalam keluarga. Nah, kalau tidak ada ya wajar jika akhirnya lost control begitu. Jadi makanya yang dari sejak awal saya garis bawahi adalah bagaimana boundaries atau penyangga di dalam keluarga ini, batasan-batasan yang membuat anak-anak ini mau dan tidak mau atau boleh dan tidak boleh pergi dari rumah itu dalam konteks hal-hal yang menyimpang seperti itu. Baik. Terakhir Bu Melani, apa yang disampaikan dari sudut pandang hukum terkait dengan kasus ini? Silakan Ibu. Ya, hukum ya harus ditegakkan ya. Terutama ya tentu saja bagi si pelaku ini, karena ini sangat berbahaya ya. Efek kedepannya yang jangka panjang. Dampaknya pornografi ini seperti tadi terangkan oleh Mbak Adita ya, dari segi psikologi kan. Ya. Itu dampaknya sangat besar, bisa terjadi kecanduan kan ya. Nah, kemudian bagaimana masa depan bangsa kita ini kalau anak-anaknya seperti ini, karena kasus-kasus seperti ini itu banyak terjadi ya, kasus-kasus anak yang terpapar pornografi sehingga melakukan terhadap anak, misalnya melakukan perkosaan gitu, itu kan sudah banyak terjadi. Nah, itu yang sangat memprihatinkan, mengkhawatirkan dan tidak bisa dibiarkan, tapi ya sepertinya kurang perhatian begitu ya. Karena terulang lagi. Ini kewajiban negara ya, kewajiban negara. Di samping itu juga tentu kewajiban masyarakat ya, agar anak tidak terpapar pornografi itu memang diatur juga bahwa setiap orang itu wajib juga ya, mencegah agar anak itu tidak mengakses pornografi, tidak terpapar pornografi ya. Jadi ya itu hukum ini harus ditegakkan, undang-undang perlindungan anak ini harus ditegakkan. Undang-undangnya sudah ada, sudah cukup baik. Tapi ya penegakannya biasanya di negara kita ini yang agak susah ya. Penegakan ya begitu. Dan Mbak Adita juga tadi menyampaikan bahwa tampaknya ini menjadi salah satu pelajaran bagi kita semua begitu ya, terutama bagi para orang tua di sini untuk tadi lebih mungkin berhati-hati lagi terhadap pola perilaku anak-anak kita begitu ya Mbak Adita ya. Dan yang paling penting tadi dilihat juga semua kembali ke rumah. Kalau suasana rumah ini hangat gitu ya. Ya, dalam arti kepedulian ya, betul. Pola asuh yang peduli, kemudian sadar gitu ya, dan merasa ini adalah hal yang urgent, maka itu tidak akan terjadi sebetulnya. Baiklah, ini bisa menjadi satu informasi penting bagi kita semua, terutama bagi Anda ya para orang tua, untuk terus menjaga putra dan putri kita. Dan tadi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa terus menjaga kehangatan di rumah agar putra dan putri kita juga tidak mengakses hal-hal yang tidak sepatutnya mereka lakukan sebelum usianya. Baik, tetaplah bersama kami karena sejumlah informasi menarik lainnya akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di Indonesia Bar, kami akan segera kembali.